Apakah Anda ingin menjaga kaki dan bokong tetap kuat setelah usia 60 tahun tanpa membebani sendi Anda? Ada satu latihan yang dapat mewujudkannya, sumo squat. Gerakan ini tidak hanya memperkuat tubuh Anda, tetapi juga meningkatkan mobilitas dan kepercayaan diri seiring bertambahnya usia. Jika Anda berpikir bahwa squat itu rumit atau dapat merugikan lutut Anda, jangan khawatir. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengapa sumo squat bisa menjadi sahabat terbaik Anda dan membimbing Anda langkah demi langkah agar dapat memasukkannya ke dalam rutinitas dengan aman dan efektif mulai hari ini. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat kami membantu Anda tetap kuat, aktif, dan percaya diri di usia berapapun. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang sumo squat. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Bagaimana bedanya dengan squat konvensional? Dan yang paling penting, bagaimana Anda bisa melakukannya dengan benar untuk memperkuat otot, melindungi sendi, dan meningkatkan keseimbangan? 1. Pentingnya menjaga kekuatan otot setelah usia 60 tahun. Kita harus bertanya pada diri sendiri, mengapa kita perlu fokus memperkuat kaki dan bokong seiring bertambahnya usia? Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Geriatric Physical Therapy, sejak usia 30 tahun, kita kehilangan sekitar 3% hingga 5% massa otot per dekade. Saat mencapai usia 60 tahun, penurunan ini dapat memengaruhi stabilitas, mobilitas, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Kabar baiknya, olahraga dapat memperlambat bahkan membalikan beberapa efek penuaan ini. Dan disinilah sumo squat berperan. Gerakan sederhana namun kuat ini dapat membantu Anda mendapatkan kembali kekuatan, melindungi lutut, dan merasa lebih percaya diri dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti menaiki tangga atau bangun dari kursi dengan mudah. Jika Anda pernah merasa keseimbangan Anda tidak seperti dulu atau merasa lebih sulit bergerak dengan lincah, latihan ini dapat membuat perbedaan besar. Tetaplah bersama saya dan temukan cara memasukkannya ke dalam rutinitas Anda untuk menikmati hidup yang lebih aktif tanpa batasan. 2. Mengapa sumo squat begitu istimewa? Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang membedakan sumo squat dari squat tradisional? Mari kita bahas. Squat klasik, kaki ditempatkan sejajar bahu dengan jari kaki mengarah ke depan. Sumo squat, kaki diposisikan lebih lebar dari bahu dengan jari kaki mengarah keluar sekitar 45 derajat. Mengapa postur yang lebih lebar ini penting? Dengan mengadopsi posisi ini, otot paha bagian dalam, adduktor, bekerja lebih intens, sesuatu yang sering terlewatkan dalam latihan konvensional. Ini sangat penting bagi lansia karena otot adduktor yang kuat meningkatkan stabilitas dan mengurangi risiko jatuh. Jika Anda pernah merasa kurang stabil saat bangun dari kursi atau bergerak di dapur, memperkuat otot-otot ini dapat membawa perubahan besar. Namun, sumo squat tidak hanya melatih adduktor. Latihan ini juga melibatkan bokong, paha depan, dan inti tubuh, core, memberikan latihan yang menyeluruh untuk tubuh bagian bawah. Selain itu, dengan melibatkan inti tubuh, postur tubuh menjadi lebih baik dan tekanan pada sendi berkurang. 3-4 manfaat utama sumo squat. Kita telah menyebutkan beberapa keuntungannya, tetapi sekarang mari kita bahas manfaat utama yang ditawarkan latihan ini, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Tanda centang putih tebal menguatkan seluruh tubuh. Variasi squat ini tidak hanya mengencangkan otot utama seperti bokong dan paha depan, tetapi juga mengaktifkan otot stabilisator, yang penting untuk bergerak dengan lebih percaya diri dan aman. Tanda centang putih tebal mengurangi tekanan pada lutut. Menurut studi yang diterbitkan dalam Clinical Biomechanics, postur yang lebih lebar dapat membantu mengurangi tekanan pada sendi lutut. Ini adalah berita bagus jika Anda pernah mengalami nyeri lutut atau menderita artritis. Tanda centang putih tebal meningkatkan keseimbangan dan postur tubuh. Dengan melibatkan inti tubuh dan otot adduktor, latihan ini membantu Anda tetap tegak dengan lebih mudah, mengurangi kemungkinan jatuh, dan meningkatkan postur dalam aktivitas sehari-hari. Tanda centang putih tebal meningkatkan aktivasi bokong. Dengan posisi kaki yang lebih lebar dan jari kaki mengarah keluar, otot bokong bekerja lebih intens. Mengapa ini penting? Karena bokong yang kuat mendukung area pinggang, memudahkan gerakan seperti membungkuk, berdiri, atau mengangkat benda tanpa risiko cedera. Yang terbaik dari semuanya, Anda dapat menyesuaikan sumo squat dengan tingkat kebugaran Anda saat ini.
Jangan khawatir jika Anda tidak bisa melakukan squat yang dalam atau memiliki keterbatasan mobilitas. Sebentar lagi, saya akan menjelaskan cara menyesuaikan latihan ini agar dapat dilakukan dengan nyaman dan aman. 4. Instruksi lengkap untuk melakukan sumo squat dengan benar. Sekarang, mari kita bahas hal yang paling penting, bagaimana melakukan sumo squat dengan teknik yang tepat. Ini bisa menjadi langkah paling krusial, jadi perhatikan setiap detailnya. Langkah 1. Posisi kaki. Tanda centang putih tebal, lebarkan kaki. Letakkan kaki lebih lebar dari bahu. Tanda centang putih tebal, arahkan jari kaki. Putar jari kaki keluar dengan sudut sekitar 45 derajat. Tanda centang putih tebal, distribusi berat badan. Pastikan berat badan bertumpu pada tumit, bukan pada bagian depan kaki. Ini tidak hanya mengurangi dampak pada lutut tetapi juga mengoptimalkan aktivasi bokong. Mengapa penyesuaian ini penting? Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Sports Science and Medicine, posisi kaki yang tepat dapat mengurangi tekanan pada lutut, menjadikan variasi squat ini lebih aman bagi mereka yang mengalami masalah sendi. Langkah 2. Penyesuaian posisi tubuh. Jaga punggung tetap tegak. Bayangkan ada tali tak terlihat yang menarik bagian atas kepala Anda ke arah langit-langit. Dada terangkat dan bahu rileks. Angkat sedikit dada dan tarik bahu ke belakang serta ke bawah. Hindari membungkuk. Fokus pandangan, arahkan pandangan lurus ke depan untuk menjaga kesejajaran tulang belakang dengan baik. Langkah 3. Penurunan yang terkontrol. Tekuk lutut dan pinggul. Turun secara perlahan dengan menekuk lutut dan menggerakkan pinggul ke belakang dalam gerakan yang terkontrol. Perbaikan kesejajaran lutut. Pastikan lutut mengikuti arah kaki dan tidak bergerak ke dalam atau keluar. Kedalaman gerakan, turun hingga paha sejajar dengan lantai atau sejauh yang terasa nyaman. Seiring waktu, Anda dapat meningkatkan jangkauan gerakan. Waktu dalam ketegangan, ambil sekitar 3 detik untuk turun guna meningkatkan aktivasi otot dan memperkuat kaki dengan aman. Langkah 4. Pengangkatan dan kembali ke posisi awal. Dorongan dari tumit. Tekan lantai dengan tumit saat Anda meluruskan kaki. Kontraksi otot gluteus. Kencangkan otot gluteus saat mencapai bagian atas gerakan untuk menyelesaikan repetisi dengan efektif. Perlindungan lutut. Jangan mengunci lutut sepenuhnya saat meluruskannya. Tetap jaga sedikit tekukan untuk menghindari tekanan berlebih pada sendi. Langkah 5. Repetisi dan ritme yang tepat. Jumlah repetisi. Mulailah dengan 10 hingga 15 repetisi per set. Jika Anda pemula, 1 atau 2 set sudah cukup. Waktu istirahat, ambil jeda sekitar 30 hingga 60 detik antara set. Prioritaskan teknik daripada jumlah, lebih baik melakukan sedikit repetisi dengan teknik yang benar daripada banyak repetisi dengan bentuk yang buruk. Itu saja. Dengan latihan dan konsistensi, Anda akan menyempurnakan squat sumo dan menikmati berbagai manfaatnya. 6 kesalahan umum yang dapat menghambat kemajuan Anda. Meskipun dengan niat terbaik, beberapa kesalahan bisa memperlambat perkembangan atau menyebabkan ketidaknyamanan yang tidak perlu. Berikut adalah 6 kesalahan umum dan cara menghindarinya. 1. Posisi kaki terlalu sempit. Lingkaran merah besar konsekuensi, mengurangi aktivasi otot bagian dalam paha dan memberikan tekanan tambahan pada lutut. Tanda centang putih tebal, solusi. Pastikan kaki lebih lebar dari bahu dan jari kaki mengarah sekitar 45 derajat. 2. Lutut mengarah ke dalam. Lingkaran merah besar konsekuensi, membebani sendi lutut secara tidak perlu, meningkatkan risiko cedera. Tanda centang putih tebal, solusi. Latih di depan cermin untuk memastikan lutut sejajar dengan arah kaki. Latihan seperti pengangkatan kaki lateral atau berjalan dengan resistance band dapat memperkuat otot pinggul dan meningkatkan kontrol. 3. Miringkan tubuh terlalu ke depan. Lingkaran merah besar konsekuensi, beban berpindah ke punggung bawah, bukan ke otot gluteus dan paha depan, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada punggung. Tanda centang putih tebal, solusi. Jaga dada tetap tegak dan pandangan lurus ke depan. Mengaktifkan otot inti akan membantu mempertahankan postur yang stabil dan aman. 4. Menumpukan berat badan di bagian depan kaki. Lingkaran merah besar konsekuensi, memberikan tekanan tambahan pada lutut dan mengurangi aktivasi otot gluteus. Tanda centang putih tebal, solusi.
Bayangkan Anda bisa sedikit mengangkat jari kaki di dalam sepatu untuk memastikan berat badan terdistribusi di tumit. 5. Bangkit terlalu cepat dan mengunci lutut. Lingkaran merah besar konsekuensi. Gerakan naik yang terlalu cepat memberi tekanan pada sendi dan mengurangi efektivitas kerja otot. Tanda centang putih tebal solusi. Pertahankan ritme yang terkontrol saat naik dan hindari meluruskan lutut sepenuhnya di puncak gerakan. 6. Tidak turun cukup dalam. Lingkaran merah besar konsekuensi. Mengurangi aktivasi otot gluteus, paha depan, dan otot bagian dalam paha, sehingga mengurangi efektivitas latihan. Tanda centang putih tebal solusi. Tingkatkan kedalaman squat secara bertahap seiring berkembangnya kekuatan dan fleksibilitas. Pastikan Anda tetap dalam jangkauan gerakan yang nyaman dan bebas nyeri. Renungkan sejenak. Apakah Anda melakukan salah satu kesalahan ini? Jika iya, jangan khawatir. Menyadarinya adalah langkah pertama. Perbaiki, berlatihlah, dan lihat bagaimana kinerja Anda meningkat. 6 rekomendasi tambahan untuk meningkatkan hasil Anda. Bahkan dengan teknik yang sempurna, Anda dapat membawa latihan ke level berikutnya dengan beberapa strategi tambahan. Berikut 6 tips yang bisa Anda mulai terapkan hari ini. Lakukan pemanasan dengan gerakan dinamis. Mengapa? Menurut American Council on Exercise, pemanasan dinamis selama 5 hingga 10 menit, seperti mengayunkan kaki, memutar pinggul, atau berjalan dengan kecepatan ringan, secara efektif mempersiapkan sendi dan otot serta mengurangi risiko cedera. Bagaimana? Luangkan beberapa menit untuk menggerakkan pinggul dan kaki ke berbagai arah. Ini membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memastikan otot Anda siap untuk melakukan squat sumo. Fokus pada pernapasan. Mengapa? Kontrol pernapasan yang baik tidak hanya menstabilkan batang tubuh, tetapi juga membantu mengurangi tekanan pada punggung bawah. Bagaimana? Tarik napas dalam saat turun dan hembuskan napas kuat saat naik. Pola pernapasan ini membantu menjaga tulang belakang tetap sejajar dan meningkatkan kinerja Anda. Tingkatkan resistensi secara progresif. Mengapa? Menggunakan berat badan sendiri bisa efektif pada awalnya, tetapi lama-kelamaan kemajuan Anda bisa terhenti. Namun, meningkatkan beban terlalu cepat juga bisa berdampak buruk. Bagaimana? Setelah Anda dapat melakukan 3 set 15 squat sumo dengan teknik yang sempurna, mulailah menambahkan dumbbell ringan atau kettlebell di dada. Tingkatkan beban secara bertahap sesuai dengan perkembangan Anda. Pertahankan ritme yang terkontrol. Mengapa? Melakukan gerakan secara perlahan dan terkendali mengaktifkan lebih banyak serat otot, meningkatkan kontrol, dan melindungi sendi. Bagaimana? Turun dalam waktu sekitar 3 detik dan naik dalam 1 hingga 2 detik. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai tempo 3-1-1, membuat otot bekerja lebih lama, sehingga mendorong pertumbuhan otot. Padukan squat sumo dengan latihan lain. Mengapa? Meskipun squat sumo sangat efektif, variasi dalam latihan memastikan semua kelompok otot bekerja secara seimbang. Bagaimana? Kombinasikan squat sumo dengan lunges, calf raises, glute bridges, atau bahkan latihan kardio berdampak rendah. Rutinitas yang lebih lengkap dapat meningkatkan keseimbangan dan mengurangi risiko cedera. Ingat, konsistensi adalah kunci. Tidak ada latihan yang akan memberikan hasil jika dilakukan hanya sesekali. Cobalah untuk melakukan squat sumo 2 hingga 3 kali seminggu dan catat bagaimana perasaan Anda serta perkembangan kinerja Anda dari waktu ke waktu. Mengapa ini relevan bagi Anda? Meskipun Anda bukan penggemar gym atau pecinta kebugaran, Anda mungkin berpikir, squat bukan untuk saya. Dan itu tidak masalah. Yang terpenting dari squat sumo bukanlah seberapa banyak berat yang bisa Anda angkat, tetapi bagaimana latihan ini membantu Anda menjaga dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Inilah alasannya. Aktivitas sehari-hari, memiliki kaki dan otot glute yang lebih kuat membuat tugas seperti naik tangga, berdiri dari kursi, atau melangkah di trotoar menjadi lebih mudah. Mulailah hari ini dan rasakan perbedaannya. Sekarang Anda sudah tahu teknik yang benar, kesalahan yang harus dihindari, dan manfaat dari squat sumo. Saatnya untuk menerapkannya. Ingat, kuncinya adalah konsistensi dan mendengarkan sinyal dari tubuh Anda.
Tidak masalah jika Anda pemula atau sudah berpengalaman, yang terpenting adalah mengambil langkah pertama. Jadi, mengapa tidak mulai hari ini? Tinggalkan komentar Anda dan beritahu saya, tantangan apa yang Anda hadapi saat melakukan squat? Bagikan cerita Anda agar kita bisa saling memotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Sampai jumpa di sesi latihan berikutnya. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang tua terbangun pada pukul 3 pagi dan merasa sulit untuk tidur kembali? Mungkin Anda sedang berbaring di keheningan malam, menatap langit-langit, dan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan tubuh atau pikiran Anda. Kenyataannya, ini terjadi lebih sering daripada yang Anda kira dan bukan hanya kebiasaan acak atau efek penuaan yang sederhana. Dalam video ini, kita akan menganalisis 5 alasan signifikan mengapa orang sering terbangun sekitar pukul 3 pagi seiring bertambahnya usia, dan apa yang mungkin coba disampaikan oleh bangun pagi ini. Setiap alasan menawarkan wawasan lebih dalam tentang tubuh Anda, kesejahteraan Anda, dan pengalaman hidup Anda. Setelah menonton video ini, Anda mungkin mulai melihat tidur Anda dengan cara yang sama sekali berbeda. Ini bukan penjelasan dangkal, melainkan konsep yang didukung oleh fisiologi, psikologi, dan siklus alami penuaan yang kebanyakan orang tidak ketahui. Kita akan membahas perubahan hormon, kebiasaan tidur, tantangan kesehatan, dan bahkan pengaruh emosional serta sosial yang mungkin secara diam-diam bekerja di latar belakang. Kami akan melakukannya dengan cara yang tulus, yang memberdayakan Anda dan menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap hidup yang telah Anda alami hingga saat ini. Jika Anda pernah terbangun pada pukul 3 pagi dan bertanya-tanya mengapa, Anda berada di tempat yang tepat. Tetaplah sampai akhir, karena apa yang akan Anda temukan di sini tidak hanya berpotensi meningkatkan istirahat Anda, tetapi juga membantu Anda memahami dan menghargai lebih banyak apa yang sedang dialami tubuh Anda. Nomor 1, penurunan produksi melatonin. Salah satu penyebab utama mengapa orang dewasa yang lebih tua terbangun di tengah malam, biasanya sekitar pukul 3 pagi, adalah penurunan alami produksi melatonin seiring bertambahnya usia. Melatonin adalah hormon yang bertanggung jawab untuk mengatur siklus tidur dan bangun kita, yang dikenal sebagai jam biologis tubuh dan memainkan peran penting dalam membantu Anda tidur dan mempertahankan tidur sepanjang malam. Saat Anda lebih muda, kemungkinan tubuh Anda memproduksi melatonin dalam jumlah yang konstan dan banyak setiap malam, yang memungkinkan Anda mengalami periode tidur dalam yang panjang tanpa gangguan. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuh Anda mulai memproduksi lebih sedikit melatonin, dan perubahan ini dapat berdampak besar pada kualitas tidur Anda. Meskipun Anda mungkin masih bisa tidur dengan mudah pada malam hari, terutama jika Anda telah menjalani hari yang sangat melelahkan atau malam yang tenang. Namun pada jam-jam awal pagi, baik itu pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, atau bahkan pukul 4 pagi, tingkat melatonin dalam tubuh Anda bisa turun cukup rendah untuk membuat tidur Anda terganggu. Anda mungkin terbangun bukan karena suara keras atau mimpi buruk, tetapi karena otak Anda mulai terbangun secara bertahap, tanpa cukup melatonin untuk menjaga Anda tetap tidur. Ini tidak berarti Anda melakukan kesalahan atau tubuh Anda gagal. Itu hanya menunjukkan bahwa perubahan kimia dalam tubuh Anda adalah bagian dari penuaan. Selain itu, kondisi di kamar Anda bisa memperburuk fenomena ini. Bahkan tingkat cahaya minimal, seperti cahaya lampu jalanan, cahaya dari jam digital di meja samping tempat tidur, atau cahaya yang merembes melalui bawah pintu, dapat mengurangi produksi melatonin lebih lanjut. Seiring waktu, tubuh Anda menjadi lebih peka terhadap faktor lingkungan, yang dapat membuat bangun pada pukul 3 pagi menjadi lebih mengganggu. Contoh yang baik adalah Max, seorang pria berusia 72 tahun yang selalu mengira dirinya adalah seorang pemalas yang hebat. Namun, belakangan ini dia terbangun sepenuhnya sekitar pukul 3.15 pagi hampir setiap malam. Dia tidak merasa cemas atau tidak nyaman. Dia hanya terjaga, seolah-olah sudah waktunya untuk memulai hari. Ketika dia menyadari bahwa ini bukan karena masalah pribadi,
melainkan perubahan alami dalam penuaan yang terkait dengan melatonin. Dia berhenti merasa bersalah dan mulai mengubah rutinitasnya. Saat ini, dia membuat kamarnya lebih redup, menghindari penggunaan layar 1 jam sebelum tidur, dan berjalan kaki sebentar di malam hari untuk memperkuat ritme sirkadian alaminya. Penyesuaian sederhana ini membantu mengirimkan sinyal ke tubuhnya yang memberitahu bahwa masih malam. Meskipun dia masih kadang-kadang terbangun lebih awal, dia telah belajar beradaptasi dengan tubuhnya daripada melawannya. Pemahaman seperti ini bisa memberikan dampak besar. Menyadari bahwa bangun pagi bukanlah sesuatu yang terjadi karena kesalahan Anda, melainkan akibat perubahan kimiawi alami, memungkinkan Anda untuk bertindak untuk meningkatkan istirahat Anda, bukannya marah pada tubuh Anda. Ini adalah kekuatan informasi, mengubah frustrasi menjadi empati dan membimbing Anda untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang perawatan malam Anda. Sebelum melanjutkan, ingat untuk menyukai video jika Anda menikmatinya, dan berlangganan saluran untuk menerima tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Nomor 2. Perubahan dalam siklus tidur dan fase tidur yang lebih awal. Salah satu alasan mengapa lansia sering terbangun sekitar pukul 3 pagi adalah adanya penyesuaian alami pada jam biologis tubuh yang dikenal sebagai fase tidur yang lebih awal. Seiring bertambahnya usia, ritme sirkadian kita cenderung maju, yang berarti kita mulai merasa mengantuk lebih awal di malam hari dan bangun lebih awal di pagi hari. Mungkin Anda pernah mengalami tertidur saat menonton film malam atau terbangun secara alami saat fajar, bahkan pada hari-hari ketika Anda ingin tidur lebih lama. Perubahan ini bukan sekadar kebiasaan, tetapi memiliki dasar biologis, dan seiring waktu akan semakin terasa. Ketika masih muda, jam biologis Anda cenderung menyesuaikan diri untuk tidur lebih larut dan bangun saat fajar. Namun, seiring bertambahnya usia, siklus ini bergerak maju, sehingga waktu tidur Anda menjadi lebih awal. Anda mungkin tertidur pukul 9 malam, atau bahkan lebih awal tanpa disengaja, yang berarti tubuh Anda sudah menyelesaikan istirahatnya saat pukul 3 pagi tiba. Mungkin Anda terbangun di tengah malam dengan perasaan sudah cukup tidur, meskipun di luar masih gelap. Ini tidak berarti ada masalah dengan Anda. Hanya saja tubuh Anda sekarang mengikuti ritme yang berbeda. Bayangkan seperti sebuah jam yang seiring waktu terus bergerak maju. Meskipun penyesuaian ini tidak berbahaya, hal ini bisa terasa mengganggu jika gaya hidup, kebiasaan keluarga, atau preferensi pribadi Anda tidak selaras dengan ritme baru ini. Ada juga aspek psikologis yang halus dalam perubahan ini. Banyak lansia hidup di lingkungan yang lebih tenang atau menghabiskan lebih banyak waktu sendirian, yang dapat memperkuat sinyal tubuh untuk beristirahat lebih awal. Dengan berkurangnya aktivitas dan kebisingan seperti sebelumnya, yang biasanya menunda waktu tidur, tubuh mulai proses relaksasi malam lebih cepat. Selain itu, jika Anda tidak lagi bekerja penuh waktu atau memiliki rutinitas yang ketat, kurangnya sinyal eksternal seperti rapat, perjalanan, atau aktivitas sosial dapat semakin memperkuat perubahan internal ini. Ambil contoh Charles, yang berusia 68 tahun dan sudah pensiun. Biasanya, dia makan malam sekitar pukul 5.30 sore dan menonton televisi selama 1 jam sebelum tidur. Pada pukul 9 malam, dia sudah tertidur, dan pukul 3 pagi tubuhnya bangun secara alami. Dia tidak mengalami kecemasan atau stres, hanya merasa segar. Awalnya, dia mengira mengalami insomnia, tetapi setelah mempelajari tentang fase tidur yang lebih awal, dia menyadari bahwa tidurnya tidak terganggu, hanya disesuaikan ke jadwal yang berbeda. Charles mulai mengubah rutinitas sebelum tidur agar tetap terjaga sedikit lebih lama, membaca buku dengan pencahayaan lembut, berjalan santai setelah makan malam, dan sesekali menelepon putrinya untuk berbincang sebelum tidur. Stimulus sosial dan sensori kecil ini membantunya memperpanjang waktu tidurnya, sehingga bisa bangun lebih siang. Hasilnya, lebih sedikit gangguan di malam hari, seperti terbangun pukul 3 pagi, dan perasaan lebih selaras dengan kehidupan sehari-hari.
Penyesuaian alami dalam pola tidur ini adalah sesuatu yang dialami banyak lansia, meskipun jarang dibicarakan. Memahami proses ini dapat mengurangi rasa bersalah atau kebingungan secara signifikan, memberikan cara yang lebih bijaksana untuk beradaptasi dengan tubuh daripada melawannya. Jadi, jika Anda terbangun sekitar pukul 3 pagi dan merasa sudah cukup tidur sepanjang malam, mungkin tubuh Anda mengikuti ritme yang lebih awal. Dengan memahami ini, Anda dapat mulai menyesuaikan rutinitas agar lebih selaras dengan kesejahteraan Anda. Terbangun pukul 3 pagi karena ketidaknyamanan fisik dan masalah kesehatan. Salah satu penyebab umum mengapa lansia terbangun pukul 3 pagi adalah respons tubuh terhadap ketidaknyamanan fisik atau masalah kesehatan yang mendasarinya, yang sering muncul di saat malam yang tenang. Seiring bertambahnya usia, kemungkinan menghadapi kondisi kronis atau masalah kesehatan yang tidak terlalu terlihat meningkat, yang dapat mengganggu tidur tanpa tanda-tanda yang jelas. Gangguan ini datang secara diam-diam, seperti sendi yang kaku, kandung kemih yang penuh, atau nyeri punggung tiba-tiba, dan seringkali cukup untuk membangunkan Anda dari tidur nyenyak di tengah malam. Artritis, misalnya, dapat menyebabkan ketidaknyamanan saat tubuh berada dalam posisi yang sama untuk waktu yang lama. Awalnya, Anda mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah beberapa jam tanpa bergerak, rasa sakit mulai menumpuk dan membangunkan Anda. Bagi sebagian orang, refluks asam di malam hari dapat mengganggu tidur, terutama jika mereka makan terlalu larut atau berbaring segera setelah makan malam. Bahkan hal-hal kecil seperti mulut kering, kram otot, atau sedikit perubahan suhu ruangan dapat menyebabkan bangun lebih awal dan ringan, terutama di jam-jam awal pagi ketika tubuh lebih rentan dan kurang toleran dibandingkan waktu lainnya. Salah satu alasan fisik yang paling umum mengapa pria lanjut usia terbangun pada pukul 3 pagi adalah kebutuhan untuk ke kamar mandi. Seiring bertambahnya usia, kandung kemih kehilangan elastisitasnya, yang menyebabkan dorongan untuk mengosongkannya muncul lebih cepat dan lebih sering. Pada siang hari, Anda mungkin tidak menyadarinya karena berbagai gangguan menjaga perhatian Anda tetap sibuk, tetapi pada pukul 3 pagi, di tempat yang gelap dan sunyi, sensasinya terasa sangat jelas. Begitu Anda bangun dan bergerak, bahkan hanya untuk pergi ke kamar mandi, tubuh Anda mungkin telah beralih dari tidur nyenyak ke keadaan lebih waspada, yang membuat sulit untuk kembali tidur. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah obat-obatan. Banyak orang lanjut usia secara rutin mengonsumsi obat untuk mengontrol tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, atau mengatasi rasa sakit. Obat-obatan ini dapat memiliki efek samping seperti sering buang air kecil, perubahan suhu tubuh, atau meningkatnya sensitivitas terhadap cahaya dan suara yang dapat mengganggu tidur tanpa disadari. Mari kita lihat Eleanor, seorang wanita berusia 76 tahun yang selalu memiliki tidur ringan. Dalam 1 tahun terakhir, dia mulai sering terbangun sekitar pukul 3.30 pagi. Awalnya, dia mengira itu adalah perubahan normal akibat penuaan, tetapi setelah berkonsultasi dengan dokternya, dia mengetahui bahwa salah satu obat yang dikonsumsinya mempengaruhi hidrasi tubuhnya dan menyebabkan dia harus lebih sering ke kamar mandi di malam hari. Dengan bantuan dokternya, Eleanor mengatur ulang jadwal minum obatnya, menerapkan beberapa perubahan dalam rutinitas hariannya, dan kini ia lebih jarang terbangun serta lebih mudah kembali tidur. Hal terpenting dalam kasus ini adalah menyadari bahwa terbangun karena alasan fisik bukanlah tanda bahwa tubuh mengalami kegagalan. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa tubuh masih berfungsi, bereaksi, memberikan peringatan, dan beradaptasi. Pesan-pesan ini dapat membantu Anda merawat tubuh dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih sadar, dan meningkatkan pemahaman terhadap kondisi fisik Anda. Bangun pada pukul 3 pagi mungkin terasa mengganggu, tetapi ini juga bisa menjadi tanda halus bahwa saatnya memperhatikan kebutuhan tubuh, melakukan penyesuaian, dan menerapkan perubahan kecil yang mendukung tidur yang lebih nyenyak dan kesehatan yang lebih baik. Kebiasaan sehari-hari yang mempengaruhi pola tidur. Salah satu faktor penting, tetapi sering diabaikan,
Yang menyebabkan orang lanjut usia terbangun pada pukul 3 pagi adalah kebiasaan hidup yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Kebiasaan kecil dan keputusan sehari-hari yang, seiring waktu, secara diam-diam mengubah jam biologis tubuh. Banyak orang lanjut usia mulai makan malam lebih awal, bersantai lebih cepat di malam hari, dan berolahraga lebih sedikit di siang hari. Perubahan ini, meskipun tampak kecil, mengirim sinyal ke tubuh bahwa malam tiba lebih awal, yang pada akhirnya dapat membuat waktu bangun juga menjadi lebih awal. Saat hari-hari menjadi lebih tenang, terutama setelah pensiun, tubuh berhenti menerima rangsangan eksternal yang sebelumnya biasa diterima, seperti perjalanan ke tempat kerja, urusan harian, atau aktivitas yang menjaga pikiran dan tubuh tetap aktif. Ketika rangsangan ini berkurang, siklus tidur dan bangun dapat mulai bergeser lebih awal. Lingkungan yang tenang dan dengan pencahayaan redup di malam hari dapat membuat otak melepaskan melatonin lebih awal dari biasanya, yang menyebabkan seseorang tidur lebih awal tanpa menyadari bahwa belum pukul 9 malam. Tidur lebih awal berarti tubuh menyelesaikan siklus istirahatnya lebih cepat, sehingga menyebabkan terbangun di waktu subuh, biasanya sekitar pukul 3 pagi. Ada hubungan halus antara waktu makan dan kualitas tidur. Meskipun makan malam lebih awal seringkali bermanfaat bagi kesehatan, dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah di malam hari, yang mungkin mempengaruhi tidur, meskipun tanpa rasa lapar yang jelas. Demikian pula, konsumsi kafein, bahkan di sore hari, dapat bertahan lebih lama dalam tubuh seiring melambatnya metabolisme akibat penuaan, sehingga menyebabkan tidur menjadi lebih ringan dan meningkatkan kemungkinan terbangun karena gangguan kecil. Ruben, seorang pria berusia 74 tahun yang baru saja pensiun, mengalami perubahan ini secara bertahap. Rutinitas hariannya menjadi lebih fleksibel dan malamnya lebih tenang. Ia mulai makan malam pukul 5 sore, tertidur di kursi saat menonton berita malam, dan sebagian besar waktu pergi tidur sebelum pukul 9 malam. Tanpa disadari, jadwal tidurnya bergeser beberapa jam lebih awal. Tidak lama kemudian, ia mulai terbangun sekitar pukul 3 pagi, terkejut karena sudah benar-benar terjaga jauh sebelum burung mulai berkicau. Setelah mengevaluasi rutinitasnya, Ruben mulai menerapkan perubahan secara bertahap. Ia menambahkan jalan kaki singkat di sore hari, memilih membaca dengan pencahayaan lebih terang di malam hari, dan menghindari tidur setelah makan malam. Penyesuaian ini membantu menunda sedikit waktu istirahatnya secara alami, memungkinkan tubuhnya menyesuaikan ritme bangunnya ke waktu yang lebih sesuai. Yang mengejutkan adalah betapa mudahnya mengabaikan pengaruh rutinitas. Tubuh kita mencari keteraturan, struktur harian yang berfungsi sebagai petunjuk bagi pikiran, memberitahu kapan waktunya beristirahat dan kapan saatnya waspada. Ketika sinyal-sinyal ini menghilang atau berubah, jam biologis bisa menjadi bingung, yang menyebabkan tidur lebih sering terganggu dan lebih awal. Namun, dengan mengenali pola-pola ini dan melakukan perubahan yang disengaja, tubuh dapat secara perlahan diarahkan menuju siklus tidur yang lebih dalam dan lebih stabil. 5. Kegelisahan emosional dan psikologis. Terkadang, terbangun pada pukul 3 pagi lebih berkaitan dengan pikiran daripada tubuh. Seiring bertambahnya usia, emosi yang dulu tersembunyi di balik kesibukan kehidupan sehari-hari mulai muncul ke permukaan dalam ketenangan malam. Pada jam-jam awal itu, ketika semuanya sunyi dan gangguan minimal, kekhawatiran yang tak terungkap, penyesalan, atau keinginan yang belum terselesaikan mulai muncul. Mungkin kamu terbangun bukan karena suara atau ketidaknyamanan, tetapi karena pikiranmu sedang mengulang kembali kenangan, pemikiran yang belum terselesaikan, atau kekhawatiran halus yang bahkan tidak kamu sadari sebelumnya. Kegelisahan ini berbeda dari kecemasan akut yang mungkin dialami saat masih muda, lebih lembut, lebih introspektif. Itu terasa seperti bisikan di latar belakang, perasaan bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan, meskipun kamu tidak dapat mengidentifikasinya dengan jelas. Ketika pikiran tidak sibuk dengan tugas-tugas, ia sering melihat ke masa lalu, kenangan tentang hubungan sebelumnya, pilihan yang telah dibuat, kehilangan yang dialami,
atau hal-hal yang belum pernah diungkapkan. Dan karena tubuh tidak lagi disibukkan dengan banyaknya kesibukan, ruang tercipta bagi pikiran untuk semakin dalam memikirkan hal-hal tersebut. Dampak kesepian dalam proses ini juga perlu diperhatikan. Seiring waktu berlalu, banyak orang dewasa yang lebih tua melihat lingkaran sosial mereka semakin mengecil. Anak-anak menjadi mandiri, teman-teman tenggelam dalam kesibukan mereka sendiri, dan kebiasaan sehari-hari berubah. Meskipun siang hari penuh dengan cahaya dan aktivitas, datangnya malam membawa kesunyian yang semakin memperjelas perasaan kosong secara emosional. Kesepian ini tidak selalu terasa luar biasa. Terkadang, hanya kerinduan akan kebersamaan, melankolia halus karena ingin berbicara dengan seseorang ketika rumah sudah sunyi. Mari kita bayangkan Dolores, seorang wanita berusia 80 tahun yang telah menjadi janda. Di siang hari, dia mengurus tamannya, berbicara melalui telepon dengan cucu-cucunya, dan bersantai dengan menonton acara televisi favoritnya. Namun, sekitar pukul 3 pagi, seringkali dia terbangun dengan kenangan tentang almarhum suaminya atau kekhawatiran yang selama siang hari tersimpan dalam dirinya. Awalnya, dia mengira masalahnya adalah gangguan tidur, tetapi seiring waktu, dia menyadari bahwa kebiasaannya bangun lebih awal bukan karena kurang tidur, melainkan karena kebutuhan mendalam dalam dirinya yang meminta untuk diperhatikan. Untuk merawat dirinya sendiri, Dolores mulai menyimpan buku harian kecil di dekat tempat tidurnya. Ketika terbangun, dia menulis apapun yang muncul di pikirannya, tanpa tekanan, hanya pemikiran yang tulus. Selain itu, dia menambahkan kebiasaan menenangkan di malam hari, seperti mendengarkan musik lembut atau menulis surat pendek kepada seorang teman. Praktik sederhana ini memberikan saluran bagi perasaannya, membantunya kembali tidur dengan lebih tenang. Pada akhirnya, hati manusia tidak mengikuti jadwal yang ketat. Ia membawa ke permukaan apa yang perlu diingat, mengajukan pertanyaan yang perlu dijawab, dan terkadang, semua ini terjadi pada pukul 3 pagi, ketika dunia benar-benar sunyi. Namun, ini bukan kelemahan, melainkan tanda kedalaman. Jika saat terbangun kamu merasa sedang merenung, mungkin itu karena kamu memiliki kebijaksanaan yang siap untuk ditemukan. Kamu telah mengalami kebahagiaan dan kesedihan, dan pengalaman-pengalaman itu bukan hanya membentuk kenanganmu tetapi juga konsep dirimu sendiri. Alih-alih melihat momen-momen terbangun ini sebagai sesuatu yang harus diperbaiki, cobalah menghadapinya dengan rasa ingin tahu dan kelembutan. Apa yang sedang dikomunikasikan oleh pikiranmu? Apa yang perlu diungkapkan? Bagian mana dari dirimu yang membutuhkan sedikit pemahaman? Bahkan ketika semuanya tampak gelap, terkadang istirahat yang paling berharga tidak dicapai dengan menghindari momen-momen ini, tetapi dengan mengenalinya. Dan dengan melakukan itu, bukan hanya tidur malam yang dapat ditingkatkan, tetapi juga pemahaman diri dalam tahap kehidupan ini. Renungan akhir, sebelum menyelesaikan, luangkan beberapa saat dalam keheningan untuk merenungkan apa yang baru saja kamu baca. Apa yang paling memengaruhimu? Apakah perubahan pada jam biologismu, perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam, ritme emosional yang hanya terasa ketika segalanya menjadi tenang? Setiap penyebab ini memberikan perspektif yang berbeda untuk memahami mengapa Anda terbangun di tengah malam, dan tidak ada yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah atau rusak dalam diri Anda. Sebaliknya, hal ini menunjukkan betapa tubuh dan pikiran Anda terus bekerja, bereaksi, dan menyesuaikan diri dengan fase kehidupan ini. Ada kekuatan yang tenang dalam belajar menafsirkan apa yang dikomunikasikan tubuh Anda, terutama di saat-saat hening sebelum fajar. Alih-alih menganggap terbangun pukul 3 sebagai sesuatu yang mengganggu, Anda bisa mulai melihatnya sebagai pesan, tanda-tanda halus yang mengundang Anda untuk lebih memperhatikan kebutuhan, kebiasaan, dan perasaan Anda. Anda tidak mengalami ini sendirian, dan Anda bukan satu-satunya yang mencari jawaban. Namun, dengan memperoleh pengetahuan,
Anda mendapatkan kekuatan, dan dengan kekuatan itu datang kebebasan untuk melakukan penyesuaian kecil yang dapat mengubah kualitas tidur Anda, memberikan kenyamanan lebih, dan membantu Anda terhubung dengan ritme tubuh Anda sendiri. Jika salah satu dari alasan ini terasa relevan bagi Anda hari ini, ingatlah bahwa Anda tidak hanya bertambah tua, tetapi juga mengalami perubahan. Dan dalam perubahan itu, ada peluang untuk beristirahat dengan lebih sadar, merawat diri dengan lebih lembut, dan menghadapi setiap hari baru dengan lebih tenang dan penuh pemahaman. Terima kasih telah bersama kami hari ini. Kami ingin mengetahui pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami apa yang telah Anda pelajari serta bagaimana Anda berencana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Kami sangat menghargai opini Anda, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan inspirasi. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten berharga untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat bertemu Anda di video berikutnya. Tahukah kamu bahwa memperbaiki sirkulasi darah di kaki adalah salah satu perhatian utama bagi jutaan orang yang setiap hari menderita nyeri di kaki, lutut, dan kaki hanya karena berjalan? Seringkali, kita mengabaikan pentingnya aliran darah dalam tubuh kita. Sirkulasi darah sangat penting untuk menjaga kesehatan kita, dan gangguan pada aliran ini bisa memicu berbagai masalah, seperti varises, arteriosklerosis, kesulitan penyembuhan, atau bahkan mati rasa. Jika kamu merasa mengalami gejala-gejala ini dan khawatir, bagaimana jika saya memberitahu kamu bahwa ada solusi? Mengonsumsi vitamin dan mengadopsi kebiasaan sehat. Hari ini saya ingin berbagi denganmu 4 vitamin yang disarankan untuk meningkatkan sirkulasi. Dan di akhir, saya akan membahas yang paling penting, yang akan mengubah sirkulasi kamu dan mengembalikan kebebasan bergerak yang kamu inginkan. Dan yang terbaik adalah kamu bisa menemukannya dalam banyak makanan umum yang mudah didapat. Kaki dan kaki sangat rentan terhadap sirkulasi yang buruk, karena mereka jauh dari jantung dan bergantung pada sistem vaskular untuk menerima aliran darah yang teroksigenasi secara terus-menerus. Sirkulasi yang buruk dapat mempengaruhi kaki dan kaki kamu jauh sebelum gejala yang jelas muncul, seperti kelelahan ekstrim, nyeri di ekstremitas, atau rasa sakit tajam yang mengganggu. Ini bisa menjadi bagian dari proses penuaan alami atau akibat kondisi arteri, seperti arteriosklerosis, di mana arteri menyempit dan mengeras karena penumpukan plak. Masalah vena juga bisa menyebabkan hal ini, ketika vena kesulitan mengembalikan darah ke jantung. Selain itu, diabetes dan kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah seiring waktu, mengurangi efektivitasnya dalam mengangkut darah dan dengan demikian berkontribusi pada sirkulasi yang buruk. Bagaimana cara mengetahui apakah kamu memiliki sirkulasi yang buruk? Berikut adalah 6 tanda peringatan untuk diperhatikan. Salah satu tanda pertama sirkulasi yang buruk adalah mati rasa dan kesemutan di kaki dan kaki, terutama ketika kamu duduk atau berdiri terlalu lama, yang bisa terasa tidak nyaman dan bahkan menyakitkan. Kaki dingin, bahkan di cuaca hangat. Karena darah bertanggung jawab untuk mengatur suhu tubuh, sirkulasi yang buruk dapat membuat kamu merasakan sensasi dingin yang konstan. Kram adalah gejala umum lainnya, terutama setelah berjalan atau beraktivitas fisik. Nyeri ini, yang dikenal sebagai claudicatio intermittent, terjadi karena otot tidak menerima cukup oksigen selama latihan. Sirkulasi yang buruk dapat menyebabkan perubahan pada warna kulit. Kaki dan kaki bisa menjadi lebih pucat, kebiruan, atau kemerahan akibat kekurangan oksigen. Perubahan warna ini biasanya lebih terlihat di cuaca dingin atau setelah periode tidak aktif yang lama. Varises, yang juga dikenal sebagai vena varicose atau spider veins, adalah tanda jelas dari sirkulasi yang buruk. Mereka ditandai dengan warna merah dan bentuk menyerupai laba-laba, muncul tepat di bawah kulit. Mereka adalah hasil dari sirkulasi darah yang buruk. Meskipun lebih sering terjadi pada orang tua dan wanita, mereka juga dapat mempengaruhi pria. Mereka muncul akibat kelemahan atau kerusakan pada dinding vena dan katup,
yang menyebabkan darah mengumpul atau mengalir ke arah yang salah dari jantung, yang menyebabkan varises muncul, membesar, dan meradang. Sindrom kaki gelisah. Mereka yang menderita sirkulasi yang buruk dapat mengalami sindrom ini, kondisi yang menyebabkan kebutuhan yang tak terkendali untuk menggerakkan kaki, terutama saat beristirahat. Ini adalah gangguan neurologis yang menyebabkan kebutuhan mendesak untuk menggerakkan kaki. Seringkali disertai dengan sensasi tidak nyaman seperti kesemutan, ketegangan, atau rasa terbakar di kaki. Bagaimana menurutmu tanda-tanda ini? Jika kamu sering mengalami salah satunya, ceritakan di kolom komentar. Sekarang setelah kamu mengetahui lebih banyak tentang gejala sirkulasi yang buruk, mengapa tidak kita jelajahi bersama 4 vitamin yang dapat membantumu mengatasi masalah umum ini? Dan ingat, vitamin keempat adalah yang paling disarankan, yang paling kuat, dan yang paling penting. Mari kita mulai dengan vitamin B3 atau niacin, yang juga dikenal sebagai pahlawan diam. Nutrisi penting ini membantu memperkuat pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Sebagai vitamin yang larut dalam air, ia sangat penting untuk fungsi tubuh yang optimal. Seperti vitamin B kompleks lainnya, vitamin B3 memainkan peran penting dalam sistem saraf, menjaga kesehatan saraf, selain juga merawat sirkulasi darah. Ini juga membantu membuat kulitmu terlihat bercahaya dan muda. Luar biasa, bukan? Tapi itu belum semua. Niacin juga berkontribusi untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, yang mendukung aliran darah yang lebih efisien. Ini bermanfaat bagi otak dan bisa berperan sebagai pelindung terhadap penurunan kognitif terkait usia. Karena semua fungsi yang dijalankannya, vitamin B3 dianggap sebagai pahlawan diam yang membantu tubuh tetap sehat. Satu fakta yang relevan adalah bahwa, menurut beberapa penelitian, vitamin B3 bisa memberikan efek positif pada penderita diabetes tipe 2 dengan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Menarik, bukan? Kamu bisa menemukan vitamin ini dalam makanan seperti ayam, ikan, tuna, telur, beet, lentil, kacang, biji-bijian, legum, serta sereal dan produk roti yang diperkaya dengan vitamin. Meskipun manfaatnya cukup mengesankan, seperti halnya dengan semua vitamin, penting untuk tidak berlebihan. Jika kamu mengonsumsi terlalu banyak niacin, kamu mungkin mengalami kemerahan pada kulit dan rasa panas sementara. Kecuali kamu ingin terlihat seperti tomat, sebaiknya jangan berlebihan mengonsumsi niacin atau vitamin B3. Sekarang mari kita lanjutkan ke vitamin kedua, vitamin J. Selain memperkuat sistem kekebalan tubuh, asam askorbat atau vitamin J membantu mencegah pembekuan darah dengan mempromosikan fungsi yang baik dari sel-sel yang melapisi pembuluh darah. Vitamin J penting untuk produksi kolagen, protein struktural yang penting untuk menjaga integritas pembuluh darah. Kolagen memperkuat dinding arteri dan vena, yang dapat membantu mencegah masalah seperti varises dan gangguan terkait sirkulasi lainnya dengan memperkuat pembuluh darah dan mengurangi peradangan. Vitamin J dapat mendukung aliran darah di ekstremitas bawah, yang sangat berguna bagi mereka yang menderita masalah sirkulasi seperti kaki lelah atau sindrom kaki gelisah. Nutrisi berharga yang memainkan banyak peran dalam tubuh ini dapat ditemukan dalam makanan kaya vitamin C seperti jeruk, mandalika, lemon, kiwi, stroberi, dan pepaya. Selain itu, ada juga makanan lain yang mengandung vitamin C meskipun dalam jumlah lebih sedikit, seperti selada, artichoke, nanas, pisang, bayam, alpukat, apel, wortel, plum, labu, dan beet. Penting untuk diingat bahwa untuk menjaga kadar vitamin C pada makanan, disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan, sayuran, dan jus segar. Jangan biarkan buah seperti stroberi, pepaya, kiwi, atau jeruk tanpa kulit terpapar udara dan cahaya dalam waktu lama, karena faktor-faktor ini dapat mengurangi jumlah vitamin C yang ada. Tahukah kamu ini? Menurut ahli kesehatan, pria sebaiknya mengonsumsi sekitar 90 mg vitamin C per hari,
sementara wanita membutuhkan sekitar 75 mg per hari, yang setara dengan satu jeruk ukuran sedang. Jumlah vitamin C dapat bervariasi tergantung pada gaya hidup, usia, dan jenis kelamin masing-masing orang. Mari kita lanjutkan ke vitamin ketiga. Kita sudah hampir sampai di vitamin keempat, yang paling direkomendasikan dari semuanya. Dan di akhir saya akan berbagi beberapa tips mengenai kebiasaan yang perlu diikuti jika Anda menderita sirkulasi yang buruk pada kaki atau kaki Anda. Vitamin ketiga adalah vitamin K. Nutrisi ini sangat penting untuk tubuh karena melakukan berbagai fungsi kunci. Vitamin K sangat penting untuk penyerapan protein yang terlibat dalam pembekuan darah, yang membantu mencegah perdarahan. Selain itu, vitamin ini meningkatkan oksigenasi pembuluh darah, arteri, dan organ tubuh, serta membantu mencegah varises. Vitamin K juga berperan penting dalam kesehatan arteri dengan mengatur mineralisasi arteri. Salah satu jenis vitamin K, yaitu vitamin K2, mengaktifkan protein bernama osteokalsin yang memfasilitasi pemindahan kalsium ke tulang dan gigi, mencegah penumpukan di arteri. Ini penting untuk memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis, yang juga membantu mencegah arteriosklerosis, penebalan arteri, dan meningkatkan sirkulasi darah pada ekstremitas bawah. Vitamin K1, bentuk yang paling umum dari vitamin ini, terutama ditemukan pada sayuran berdaun hijau gelap seperti brokoli, kale, dan bayam, serta beberapa buah seperti kiwi, stroberi, dan anggur. Selain itu, vitamin K juga hadir dalam kacang-kacangan, kastanye, pistachio, daging, keju, dan kedelai. Orang dewasa mendapatkan vitamin K dari makanan yang mereka konsumsi, dan salah satu makanan tersebut adalah tomat, yang tidak hanya meningkatkan rasa pada resep tetapi juga memberikan berbagai manfaat kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan untuk mengonsumsinya mentah dalam sup dingin, salad, di atas roti, atau dalam jus. Namun, yang terbaik adalah mengonsumsinya dengan cara yang tepat. Dan sekarang, mari kita bahas bintang dalam hal sirkulasi. Apakah Anda ingin tahu mana yang paling kuat dan direkomendasikan? Hari ini saya akan membahas vitamin E, nutrisi penting ini, yang dikenal karena sifat antioksidannya, melindungi jaringan tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Zat-zat ini dapat merusak sel, jaringan, dan organ, bahkan memengaruhi sirkulasi darah dan kesehatan jantung, termasuk pada kaki dan kaki Anda. Vitamin E lebih dari sekadar dampak langsung pada pembuluh darah. Ini adalah vitamin yang dapat larut dalam lemak yang sangat penting untuk fungsi tubuh yang baik, berkat efek antioksidan dan antiinflamasinya, yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan kulit dan rambut, serta mencegah penyakit seperti aterosklerosis dan Alzheimer. Dipercaya juga memiliki peran penting dalam mengelola beberapa kondisi yang terkait dengan penuaan. Vitamin ini melindungi sel-sel vital, seperti yang melapisi pembuluh darah yang dapat rusak akibat stres oksidatif. Dengan merawat sel-sel ini, vitamin E dapat membantu menjaga pembuluh darah tetap sehat dan mendorong sirkulasi yang baik pada kaki dan kaki. Vitamin E juga mendukung produksi sel darah merah dan melebarkan pembuluh darah yang mencegah pembekuan darah. Mekanisme kunci dari aksi vitamin E adalah nitrogen oksida, molekul yang memfasilitasi dilatasi pembuluh darah, memungkinkan pembuluh tersebut untuk rileks dan berkembang. Dilatasi pembuluh darah ini tidak hanya meningkatkan sirkulasi, tetapi juga membantu menurunkan tekanan darah yang semakin menguntungkan kesehatan jantung. Bagaimana cara kita memasukkan vitamin ini dalam rutinitas harian? Cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan vitamin E adalah melalui makanan. Anda dapat menemukannya dalam minyak nabati seperti minyak jagung, germen gandum, bunga matahari, safflower, jagung, dan kedelai. Dalam kacang-kacangan seperti almond, kacang tanah, dan hazelnut, dalam biji bunga matahari, dalam sayuran berdaun hijau seperti bayam dan brokoli, dalam sereal yang diperkaya, dalam jus buah, dan dalam margarin dan olesan yang diperkaya, yaitu yang telah ditambahkan vitamin seperti vitamin E.
Seperti yang Anda lihat, keempat vitamin ini, dan terutama vitamin E, memberikan berbagai manfaat tidak hanya untuk sirkulasi tetapi juga untuk kesehatan secara umum. Pusat Penyakit Pembuluh Darah menegaskan bahwa vitamin B3, C, K, dan E membantu meningkatkan sirkulasi darah, melindungi dan memperkuat pembuluh darah, serta mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Namun, meskipun vitamin-vitamin ini sangat penting untuk diet yang seimbang, sangat penting untuk menjaga kebiasaan sehat, dan mengikuti beberapa rekomendasi kunci untuk mengurangi ketidaknyamanan yang memengaruhi kaki dan kaki kita. Berikut beberapa tips ini untuk Anda. Pertama, disarankan untuk meletakkan kaki ke atas menggunakan langkah kecil setinggi 20 cm saat Anda duduk di posisi yang sama. Anda bisa melakukan gerakan melingkar dengan pergelangan kaki atau fleksikan dan ekstensi. Disarankan untuk melakukannya selama 10 menit dalam 2 seri 15 repetisi. Latihan kedua adalah berjalan dengan ujung jari kaki. Diketahui bahwa ini selalu baik dilakukan, tetapi melakukannya di atas permukaan yang lembut atau tidak rata akan merangsang otot-otot telapak kaki, yang akan membantu stabilitas kekuatan otot, menurut para ahli. Ketiga, disarankan untuk mandi dengan air dingin pada kaki dan lutut, melakukan gerakan dari bawah ke atas selama 3 menit. Menurut para dokter, air dingin menyebabkan kontraksi pada kapiler dan otot, yang memperbaiki sirkuit tempat darah mengalir di area tersebut. Keempat, sebelum tidur, lakukan pijatan pada kaki. Mulailah dari bawah ke atas, dengan memijat secara lembut dan terus-menerus atau secara intermiten hingga paha. Kesimpulannya, teman-teman, perubahan kecil dengan dedikasi pada waktu tertentu dapat berdampak besar pada kesehatan sirkulasi. Dan jika Anda menyukai video ini, beri, suka, dan bagikan dengan teman-teman Anda. Pasti ada yang akan berterima kasih. Saya mengundang Anda untuk menonton video berikutnya. 5 tanaman obat untuk mencegah serangan jantung. Seperti yang Anda tahu, menanamnya di rumah adalah cara makan yang segar dan sehat. Dan jika Anda sudah sampai di sini dan menyukai apa yang Anda pelajari, tinggalkan kalimat "Tuhan adalah penyembuhan" di komentar. Tuhan adalah penyembuhan adalah sebuah pernyataan iman yang menerangi batas-batas fisik dan spiritual dari kesehatan. Bagi banyak orang, ini mewakili keyakinan bahwa intervensi ilahi dapat membawa kelegaan dan pemulihan di saat penyakit dan kesulitan. Kepercayaan ini tidak hanya menopang harapan, tetapi juga memperkuat ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup, mengakui bahwa Tuhan adalah penyembuhan, merangkul ide bahwa kekuatan ilahi dapat melakukan mukjizat, baik melalui pengobatan maupun dengan iman yang tak tergoyahkan di hati dan pikiran.